Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan peta konsep yang berjudul Hakikat dan Ruang Lingkup Psikologi Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zerlina Melisa Dusuyitno akan membacakan definisi psikologi secara umum. Psikologi secara umum merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti kasus spesifik. Selain itu, psikologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yaitu berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Selanjutnya, saya akan membacakan definisi belajar secara umum. Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenan dengan tujuan dan bahkan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, tersembunyi. Robert M. Jane mengemukakan bahwa belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelumnya ia mengalami situasi tadi. Terima kasih. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup pembahasan psikologi belajar. Ruang lingkupnya dibagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Belajar. Ruang lingkup belajar meliputi hakikat belajar itu sendiri, teori belajar, prinsip utama belajar, macam-macam belajar, kegiatan belajar, faktor yang berpengaruh pada kegiatan belajar. Yang kedua, proses belajar. Ruang lingkup proses belajar meliputi tahapan dalam proses belajar, perubahan psikis selama belajar, perilaku belajar, kaitannya dengan pengalaman belajar. Yang ketiga, kondisi belajar. Ruang lingkup kondisi belajar meliputi keadaan lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan non-sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat dan hubungan antara pendidikan dengan pengajaran. Hakikat hubungan pendidikan dengan pengajaran menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan agar peserta didik tersebut berperan dalam kehidupan masa depannya. Nah, saya ingin menjelaskan materi yang kedua, yang mana definisi belajar secara umum. Dan secara umum adalah belajar merupakan komponen entah ilmu yang pendidikan yang berkenan dengan tujuan dan bahan akan interaksi baiknya yang bersifat eksplisit maupun eksplisit, tersembunyi. Robert Mr. Jane mengemukakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi bersama dengan isi ingatan, sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelumnya. Ia yang mengendalikan diskusinya, situasi dari tadi. Ya, cukup sekian dari saya.